Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa beraktivitas hingga sekarang, masih bisa menghirup nafas segar gratis tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan semangat beliau dan juga para sahabat untuk membela Islam, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam sampai saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan rangkaian acara refleksi 9 tahun perjalanan dakwah pemuda MTA. Malam hari ini bertepatan di perwakilan Sukoharjo, yang mana ini merupakan rangkaian yang kedua. Yang pertama kemarin sudah kita lalui berkolaborasi dengan perwakilan Wonogiri. Kemudian setelah hari ini kita nanti juga ada rangkaian acara selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 dengan perwakilan Sragen. Kemudian ada juga pada tanggal 25 September tahun 2021 bekerjasama dengan MTA TV Gempita Nusa Taruna yang nantinya juga kolaborasi dengan GP Ansor Surakarta. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2021 nanti ada kajian ekonomi syariah. Kemudian pada puncak acara refleksi 9 tahun perjalanan dakwah pemuda MTA nantinya akan digelar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Harapannya pemuda sekalian semuanya dimanapun berada bisa mengikuti rangkaian acara sampai paripurna nantinya. Baik. Sebelum kita lanjutkan pada acara malam hari ini, kita dengarkan bersama lantunan ayat suci dari petugas Qori. Pada Saudara Nurul Bima Sakti, kami persilahkan. Quran Suratul Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Terima kasih. Setelah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan saudara kita Nurul Bima Sakti, sebelumnya kami informasikan kepada teman-teman semuanya bahwa acara pada malam hari ini merupakan satu rangkaian dari refleksi 9 tahun perjalanan dakwah pemuda MTA, yang mana pada malam hari ini kita mengambil tema relevansi prinsip bisnis ala sahabat di era digital, yang tentunya nanti dengan narasumber yang luar biasa. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pemuda MTA perwakilan Sukoharjo. Kepada Saudara Muhammad Haidar Libasuddin kami persilakan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua dan telah bergabungnya teman-teman semua di kegiatan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, untuk yang pertama yang kami hormati Ketua atau Pengurus Pemuda MTA Pusat, kemudian dari Pengurus Pemuda MTA di perwakilan Sukoharjo, yang kami hormati pula pengurus perwakilan yang mengizinkan acara pada malam hari ini, dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pengurus cabang di MTA Bendosari 3 dan warganya yang membantu pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan kepada teman-teman operator, ya alhamdulillah luar biasa yang telah mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini dengan baik, dan juga teman-teman pemuda yang di Sukoharjo dan di seluruh Indonesia yang ikut mensukseskan kegiatan pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semua nikmat, terutama sehat, dan alhamdulillah terbukti pada malam hari ini kita bisa menggunakan nikmat itu dengan baik, karena mungkin tidak semua yang diberi nikmat itu menggunakan semua nikmatnya dengan baik dan benar. Untuk teman-temanku semua, tadi sudah disampaikan dari pembawa acara bahwa ada berbagai rangkaian dalam rangka refleksi 9 tahun perjalanan dakwah pemuda MTA ini, yang tentunya refleksi ini juga perlu kita refleksikan dalam diri kita masing-masing, karena mungkin dengan refleksi ini kita pribadi melihat seberapa besar yang bisa kita kontribusikan pada Indonesia, khususnya melalui kegiatan yang ada di MTA ini. Mari sebaik mungkin kita gunakan potensi yang ada, karena mungkin banyak pemuda-pemuda yang mungkin potensinya ada tapi mungkin belum bisa memaksimalkan diri bergabung berkegiatan. Semoga setelah ini masing-masing dari kita bisa melihat potensi dan ikut memberikan sumbangsih yang terbaik untuk Indonesia, khususnya melalui yayasan kita ini. Mungkin itu tidak perlu panjang lebar karena memang acara intinya nanti dari Mas Hisham. Terima kasih kedatangannya pada malam hari ini di Sukoharjo. Terima kasih juga pada pengurus Pemuda Pusat yang alhamdulillah memberikan amanah untuk berkolaborasi pada malam hari ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi sambutan dari Ketua Pemuda MTA perwakilan Sukoharjo. Sebelum dilanjutkan, kami informasikan kembali kepada teman-teman semuanya bahwa malam hari ini kita live via Zoom dan juga via YouTube. Bagi teman-teman yang mengikuti secara online, kami membuka nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Nanti bisa melalui komen di YouTube, di Zoom, ataupun bisa langsung raise hand, dan juga kami membuka line WhatsApp. Nanti bisa dicatat nomor WhatsApp-nya, jika ingin bertanya bisa menghubungi nomor ini 0856 4112 2107. Kami ulangi kembali 0856 4112 2107. Baik, kita lanjutkan acaranya pada malam hari ini. Oke. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah datang di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dipanggilnya Mas Hisam, Pak Hisam atau bagaimana? Kalau biasanya teman-teman dulu ini
biar mudah manggilnya Bung Hisam. Oke. Soalnya ini dulu waktu kuliah itu teman-teman circle dekat itu manggilnya Bung, dan di sosmed itu username Bung Hisam itu belum ada yang pakai. Kalau Mas Hisam dan lain-lain itu sudah banyak pakai, akhirnya saya dipanggil sama Bung Hisam saja. Gitu. Oke, berarti kami panggil Bung Hisam aja ya. Iya. Baik, sebelum dilanjutkan kami bacakan dulu ya kurikulum VT dari Bung Hisam. Oke. Nama Bung Hisam, tempat tanggal lahir Klaten 20 Agustus 1992. Alamat tempat tinggal saat ini Jalan Masela, Kepatihan Kulon, Jebres, Surakarta. Status sudah menikah. Kemudian riwayat pendidikan TK Aba Juwiring, SDN 1 Sawahan Juwiring, SMP MTA Gemolong, SMA MTA Surakarta, Fakultas Biologi UGM, pengalaman organisasi, reporter dan bendahara majalah SMA MTA, Ketua Konsulat Klaten SMA MTA, staf OSIS SMA MTA, staf divisi PSDM, Kepala Divisi Penelitian dan Dewan Pertimbangan Kelompok Studi Entomologi Fakultas Biologi UGM, staf bidang media Jamaah Mahasiswa Muslim Biologi UGM. Pengalaman bidang akademik, pemakalah Seminar Nasional Biodiversitas UNS 2012, pemenang poster terfavorit Seminar Nasional Biodiversitas UNS 2013, tim pelaksana penelitian Stranas Dikti, tim pelaksana penelitian BOPTN, Koordinator Asisten Praktikum Mata Kuliah Parasitologi Fakultas Biologi UGM, Koordinator Asisten Praktikum Mata Kuliah Entomologi Fakultas Biologi UGM, peserta kerja praktek di Laboratorium Entomologi LIPI, penerima beasiswa PBSB, pengalaman kerja, jualan online mulai 2013 awal di Kaskus dan IDWS, owner dan marketer Hidari Shop 2013 sampai 2019, praktisi Facebook Ads dan Marketplace dari 2014, kemudian founder larisbro.com 2020 sampai sekarang. Demikian tadi kurikulum VT singkat dari Bung Hisam. Baik Bung, ini tadi pengalaman kerjanya yang luar biasa ya Bung ya. Nah, Alhamdulillah. ini apalagi di masa pandemi seperti ini Bung. Di masa pandemi dengan mungkin ya banyak sekali teman-teman yang ter-PHK, mungkin usahanya yang baru merintis kemudian gulung tikar, dan juga mungkin banyak sekali teman-teman kita yang kesusahan untuk mencari pekerjaan. Nah, kita sebagai pemuda muslim ya, terutamanya kita pemuda muslim, bagaimana kita untuk bisa mensikapi tentang kondisi yang saat ini, Bu? Baik. Bagaimana kita seorang muslim ya mensikapi kondisi di era pandemi ini? Sebelumnya saya sampaikan dulu salamnya dari Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM HUM untuk kita semua. Baik, alhamdulillah malam hari ini sangat luar biasa. Marilah pertama-tama juga kita selalu bersyukur. Tadi kita juga sudah diingatkan bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita malam hari ini. Tadi sudah disinggung bagaimana kita mensyukuri kesehatan kita manfaatkan waktu untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu. Dan juga salah satu lagi yang perlu saya ingatkan adalah sebuah nikmat yang mungkin menurut kita itu jarang kita sadari gitu ya. Jarang kita sadari karena kita sendiri mungkin nggak aware gitu. Yakni adalah nikmat iman. Di Quran Surat Ali Imran itu di ayat 91 disebutkan bahwasanya kalau kita nanti meninggal dalam kondisi tidak beriman, itu kita mau menebus keimanan kita itu dengan emas sepenuh bumi, ditambah emas sepenuh bumi lagi itu nggak bisa. Padahal kan kalau teman-teman cek di Antam mungkin ya, 1 gram emas sekarang sekitar 900.000. Nah kalau 1 penuh bumi itu beratnya berapa? Mungkin yang anak IPA masih ingat, biasanya nggak ingat ya. Jadi 1 emas bumi penuh ditambah lagi itu nggak bisa untuk menebus keimanan kita. Jadi kalau dirupiahkan itu udah berapa triliun lagi gitu, nolnya banyak sekali gitu ya. Karena 1 gram aja emas itu 900.000. Nah itu jarang yang kita syukuri, jarang kita pahami bagaimana besarnya nikmat itu, karena sering kita nggak aware gitu ya.
Nah, mensikapi tadi kondisi pandemi ini ya, mensikapi kondisi pandemi ini sebenarnya kan tadi ya, kita sudah tahu bahwa modal kita di awal itu yang perlu kita pahami adalah kita punya iman. Kita punya iman tadi yang kira-kira kalau dirupiahkan itu tinggi sekali gitu. Nah, kadang kita nggak sadar itu. Nah, dengan adanya iman ini nanti kita bisa lebih santai, kita lebih slow dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, memang pada hakikatnya gitu ya, kehidupan ini itu adalah sebuah ujian. Jadi ujian itu bukan berarti kondisi yang tidak kita senangi saja gitu ya. Kalau kita tadi melihat bahwasanya pandemi gitu ya, akhirnya banyak saudara-saudara kita yang di PHK ataupun banyak saudara-saudara kita yang mungkin usahanya berkurang atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan seperti itu. Mungkin menurut kita itu seringnya ujian itu seperti itu, sesuatu yang tidak kita sukai gitu. Padahal pada hakikatnya kehidupan kita ini semuanya itu ujian gitu. Baik yang kita senangi ataupun tidak kita senangi gitu. Jadi bisa dicek ya, di Quran surat Al-Mulk ayat 1-2 mungkin bisa dibacakan. Quran suratul Mulk ayat 1-2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Dari dua ayat tersebut kan kita tadi bisa menyimak ya. Ya mungkin kalau yang teman-teman di rumah atau di sini yang bawa Al-Quran juga boleh dibuka Al-Qurannya, kita cocokkan gitu. Bahwasanya di ayat kedua ini disebutkan bahwasanya kita diciptakan itu nanti akan diuji. Diuji dengan kesenangan ataupun ketidaksenangan gitu. Jadi semuanya itu ujian. Jangan sampai kita hanya menganggap ujian itu ketika kita tidak diberi kesenangan gitu ya. Nah, ketika tadi Mas Kholik tadi menanyakan bagaimana sih sikap kita sebagai seorang mukmin ya. Jadi tidak hanya seorang muslim tetapi juga mukmin gitu ya. Kalau muslim itu kan kita berserah diri, tetapi kalau mukmin itu kita juga tadi selain berserah diri kita meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan kita, kemudian juga kita menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Jadi sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim ketika menghadapi sebuah ujian, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan menurut kita gitu ya. Sekali lagi, tidak menyenangkan itu menurut kita gitu ya. Bukan hal yang benar-benar tidak menyenangkan gitu, tetapi sebenarnya hal yang tidak menyenangkan itu hanya menurut kita gitu. Yaitu sikapnya itu seperti apa itu juga sudah disebutkan di Al-Qur'an. Jadi kita kembalikan lagi ke pedoman hidup kita sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu kan diturunkan untuk sebagai pedoman hidup. Meskipun kita tahu ketika kita membacanya itu dapat satu huruf itu 10 kebaikan, tetapi jangan sampai berhenti di situ saja. Jangan sampai kita berhenti, kita memperbanyak bacaan Al-Quran untuk memperbanyak pahala. Jangan sampai berhenti di situ saja. Tetapi kita kembali lagi ke tujuan atau fungsi diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk sebagai petunjuk. Nah, ketika kita tadi menghadapi sebuah persoalan gitu ya, kita biasakan ya ketika kita menghadapi sesuatu itu, kalau saya biasanya menyebutnya dengan persoalan gitu. Karena apa? Kalau persoalan itu ada jawabannya gitu ya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan kalimat masalah gitu di mindset atau di bawah sadar kita, bukan mindset ya, itu biasanya sudah berat dulu. Wah ini masalah ini gitu ya. Masalah ini. Nah, tetapi kalau wah ini ada persoalan. Nah, ketika kita mengambil kata persoalan gitu ya, ini cuman secara psikologis aja. Jadi ketika kita mengambil katanya persoalan gitu, akhirnya nanti kita akan berusaha untuk mencari jawabannya. Karena kan kita sudah terbiasa tuh dengan persoalan-persoalan. Dari SD aja sudah dikasih soal gitu ya, bagaimana untuk menyelesaikannya.
Nah, di kehidupan kita itu sejatinya juga banyak persoalan. Tinggal bagaimana kita nanti mencari jawabannya. Oke, bagaimana mensikapinya? Di Al-Quran juga sudah dijelaskan ketika kita mendapatkan sebuah ujian yang berupa kenikmatan. Jadi ketika kita mendapat ujian yang berupa sesuatu yang kita senangi. Jadi sesuatu yang kita senangi itu juga ujian, gitu ya. Nah itu di Quran itu juga sudah ada petunjuknya. Coba kita simak bersama di Quran surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Surah Al-A'raf. Surat An-Naml, surat ke-16. Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 38 sampai 40. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Baik, terima kasih sudah dibacakan surat An-Naml, surat ke-27 ya. Nah, jadi di ayat ke-40 tadi, di situ ketika, jadi di ayat ini menceritakan ketika Nabi Sulaiman itu ingin memindahkan singgasana. Di situ ada beberapa makhluk ya, bukan orang aja. Jadi di situ ada jin ifrit, kemudian juga ada muridnya itu. Kemudian salah satu muridnya Nabi Sulaiman ini menyampaikan bahwasanya bisa memindahkan singgasana itu dalam waktu sekejap. Nah, itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan di ayat tadi, di ayat 40-nya, bahwa ini adalah sebuah ujian juga. Ya mungkin menurut kita sangat menyenangkan gitu ya. Sebuah singgasana bisa digeser dalam hitungan detik, itu kan sebuah hal yang luar biasa. Tetapi Nabi Sulaiman langsung mengingatkan kita semua bahwasanya itu adalah sebuah ujian. Dan itu ujian untuk kita itu mau bersyukur atau kufur gitu ya. Jadi sikap seorang mukmin, seorang muslim, seorang
pemuda yang dihiasi kehidupannya dengan Al-Quran ketika mendapatkan sebuah ujian yang menurut kita itu menyenangkan, kita kembalikan lagi ke Al-Quran. Bahwasanya ujian itu yang menyenangkan itu diberikan kepada kita sebagai bentuk ujian, apakah kita nantinya bersyukur atau tidak. Berarti sikap yang pertama ketika kita mendapatkan sebuah ujian kenikmatan adalah rumusnya itu bersyukur. Rumusnya bersyukur, sikapnya harus bersyukur. Jangan sampai nikmat itu nanti kita kufuri dan akhirnya nantinya kita yang akan rugi sendiri. Itu sikap yang pertama ketika kita diuji dengan sesuatu yang menurut kita itu menyenangkan gitu. Tetapi pada akhirnya itu adalah ujian juga. Kemudian ketika nanti kita diuji dengan sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, di Al-Baqarah juga sudah dijelaskan di ayat 155 sampai 157 kalau nggak salah ya. Jadi ini malam ini kita berbagi saja ya, jadi bukan saya yang sebagai lebih tahu atau enggak, nanti kalau ada yang salah langsung dibenarkan aja. Gitu. Jadi kita ngobrol aja santai, kita berbagi agar nantinya kita belajar bersama. Gitu. Monggo, mungkin bisa dibacakan dulu. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Oke, sudah tahu ya sikap yang kedua ketika kita diuji dengan sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan. Itu berarti sikap kita harus ngapain gitu, sudah ada rumusnya gitu ya. Yakni kita harus bersabar gitu ya. Kita harus bersabar karena itu sudah jelas sebagai petunjuk dari Allah. Jadi kenikmatan ataupun sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan tadi, semuanya itu hakikatnya adalah ujian. Jadi sikap kita sebagai seorang mukmin cuma dua, jangan sampai kita mengambil sikap yang lain gitu ya. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, sikap kita harus syukur, ya. Syukur tidak hanya berhenti di kalimat saja, alhamdulillah itu enggak cukup gitu ya. Kita lanjutkan lagi syukur dengan tadi memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada kita untuk di jalan Allah. Kemudian ketika tadi kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan tadi, menurut kita, mungkin di masa pandemi ini kita atau kami atau jenengan semuanya mungkin ada ujian yang menurut kita tidak senang. Bisa jadi mungkin penghasilannya menurun, bisa jadi harus berganti pekerjaannya atau yang lainnya. Ya sikap kita harus sabar gitu loh. Sabar bukan berarti pasrah ya, bukan berarti pasrah dalam artian terus nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oh ya wis saya dikeluarkan dari pekerjaan saya, terus nang omah turu itu ya bukan seperti itu gitu ya. Nah itulah sikap seorang mukmin, seorang muslim bagaimana mensikapi kondisi di masa pandemi ini. Begitu Mas Khalid. Oke, terima kasih Mas. Seperti kita memang kuncinya ya bersyukur, bersabar mensikapi dengan keadaan yang seperti ini, dengan ujian apapun. Baik Mas, setelah kita mensikapi dengan bersyukur, bersabar, nah lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai seorang mukmin, apa nih yang harus kita lakukan untuk menghadapi persoalan-persoalan ini? Mencari jawabannya bagaimana? Nah mungkin menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman semuanya ini. Oke baik, tadi kan tidak berhenti di sabar gitu ya, berhenti di sabar, kemudian harus ngapain gitu ya selanjutnya. Oke, kita kembalikan ke Quran lagi. Jadi itulah kenapa pentingnya itu kita mentadabburi Al-Quran gitu ya. Mungkin saya sendiri atau teman-teman itu sebenarnya sudah
pernah membaca ayatnya atau sudah pernah melewati ayat itu, cuman mungkin tidak memperhatikan atau mungkin pada saat itu belum sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Akhirnya ayat itu kita lewati, kita baca begitu saja gitu ya. Padahal sebenarnya jawabannya juga sudah ada tadi di Al-Qur'an juga sudah ada. Nah, itu jawabannya di Quran surat Al-Anbiya. Jadi di surat Al-Anbiya ini kisah-kisah para nabi ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil agar kita bisa mensikapi atau tidak hanya mensikapi ya, kalau tadi kan baru mensikapi, tetapi langkahnya itu seperti apa ya setelah sabar gitu ya, setelah sabar kita menerima, oh saya sedang diuji ini gitu ya, saya sedang diuji ini, terus saya harus ngapain ya, nah itu kita ngambil contohnya ke Rasulullah gitu ya, ke para nabi, tidak hanya Rasulullah aja, kita tetap kembali ke Rasulullah, tetapi di Al-Quran juga dicontohkan kepada para rasul ya, pada nabi-nabi yang lain. Yang pertama kita lihat dulu contohnya di surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Ini mengenai kisah Nabi Ayub nih. Coba kita bacakan dulu, kita resapi bersama-sama. Monggo. Quran surah Al-Anbiya ayat 83 84. Wa ayyuba idh nada rabbuhu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Oke, sudah kita simak bersama guys, dua ayat itu. Dua ayat yang bisa menggambarkan ujian dari Nabi Ayub ini ya. Sebagaimana yang kita ketahui kan kisahnya, Nabi Ayub ini diuji dengan penyakit. Yang mana penyakit ini tidak akan lebih berat. Tidak ada orang yang merasakan lebih berat dari ujiannya Nabi Ayub ini. Tetapi yang dilakukan Nabi Ayub apa? Setelah mensikapinya tadi ya, sabar ya. Tetapi setelah sabar itu apa? Di akhir ayat yang 83, Nabi Ayub ini tetap berprasangka baik kepada Allah. Tetap berpositive thinking, positive feeling. Jadi ketika kita sabar itu seringnya kan sabar tetapi tetap mengeluh. Ya Allah kok seperti ini ya, sabar tetapi biasanya kita ikuti dengan mengeluh. Nah, tetapi kita dicontohkan di ayat ini, di dua ayat ini dari Nabi Ayub itu, selain bersabar, kita juga harus selalu positive thinking. Kita selalu berprasangka baik pada Allah. Kita selalu berprasangka baik pada Allah bahwasanya Allah ini maha pengasih dan maha penyayang. Tidak mungkin Allah menimpakan ujian melebihi kemampuan hambanya. Begitu. Ya akhirnya di ayat selanjutnya Allah mengabulkan doanya. Jadi ketika diuji, kita bersabar, kemudian kita tetap positive thinking. Bukan sabar tetapi terus mengeluh, apalagi bersabar tetapi tetap kita nggak mau berbuat apa-apa gitu ya. Oh ya wes gitu. Oh ya saya di PHK. Oh ya udah gitu, di rumah tidur atau apa. Atau ya Allah ini kok yang di PHK, kenapa saya? Why me ya? Ya Allah ya why not gitu ya. Kenapa saya gitu ya? Nah, seringnya kita gitu, tetapi harusnya kita selain bersabar gitu ya, alhamdulillah saya masih dicintai oleh Allah, karena apa? Kita masih diuji gitu ya. Salah satu bukti cintanya Allah kepada hambanya adalah Allah masih menguji hamba tersebut. Gitu, itu yang pertama kita lakukan gitu. Yang pertama setelah kita sabar, kemudian kita positive thinking. Kemudian
Saya lanjutkan ya. Ya, Nah, siap, kita siap. tambah dikit dua lagi contohnya. Contoh dari hamba-hamba yang sangat luar biasa. Kita tambah dua contoh lagi, selanjutnya masih di Al-Anbiya kita teruskan, tetapi kita skip beberapa ayat, kita langsung menuju ke ayat 87-88. Coba dibaca Mas, minta tolong. Surah Al-Anbiya ayat 87-88. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Dan ingatlah kisah Nun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Baik, kisah yang kedua adalah kisah dari Nabi Yunus, gitu ya, yang diuji pada saat itu, diuji umatnya itu berengkele, gitu ya, diberi amanah oleh Allah untuk membina umatnya, tetapi umatnya itu susah diatur, ngeyelan. Akhirnya Nabi Yunus kurang sabar, gitu ya, terus memutuskan untuk pergi dari kaumnya. Kemudian naik kapal. Nah, di kapal itu ada badai. Kemudian agar yang lainnya selamat, maka yang di atas kapal itu mereka melakukan istilahnya kesepakatan. Membuat kesepakatan ini harus ada yang diturunkan ini dari kapal ini, gitu ya. Karena semuanya tentu nggak mau diturunkan ya. Nah, tetapi agar ada yang mau, akhirnya dalam tanda kutip di lotre, gitu ya, diacak beberapa kali. Itu yang keluar itu Nabi Yunus. Yang pertama di atas kapal itu mereka ketika keluar nama Nabi Yunus, mereka tahu bahwa Nabi Yunus itu orang yang baik. Kemudian kita ulangi dulu. Ternyata di istilahnya apa ya, dikocok lagi gitu ya, biar keluar lagi nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun yang diturunkan dari kapal, dimasukkan ke laut. Nah, di situ ketika beliau tersadar dengan apa yang menimpa dirinya ketika masuk ke laut, kan kemudian dimakan ikan dunun ya, yang kalau biasanya kita artikan ikan paus gitu. Mungkin agak beda ya dunun dan paus. Ya mungkin nanti yang paham bahasa Arab mungkin lebih paham gitu ya. Nah, beliau kemudian introspeksi diri. Jadi setelah bersabar, tetap positive thinking pada Allah, ketika kita mendapatkan sebuah persoalan yang menurut kita itu tidak menyenangkan bagi kita, yang selanjutnya kita lakukan adalah introspeksi diri. Kita langsung mengintrospeksi diri, kita cek, kok saya ada di posisi ini tuh kemarin habis ngapain ya gitu ya. Saya habis berbuat zalim apa? Saya habis berbuat maksiat apa? Saya habis berbuat keburukan apa? Jadi kita nggak sibuk mencari kesalahan orang. Ini saya keluar ini gara-gara dia ini gitu ya. Ini saya penjualannya kurang gara-gara pemerintah ini ya gitu. Tetapi kita kembalikan ke diri kita. Kita introspeksi diri. Ya Allah, ini kenapa saya diuji dengan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi saya? Ini saya habis berbuat apa gitu ya? Kita langsung
kembali ke diri kita. Karena kalau kita fokus ke diri kita, kita itu akan bisa memperbaikinya. Tetapi kalau kita blaming ke sekitar kita, ke pemerintah, ke keadaan, ke alam gitu ya, itu ya sebuah faktor yang kita tidak bisa untuk memperbaikinya gitu ya. Nggak mungkin kita memaksa untuk misal buka warung ketika kemarin diterapkan PPKM gitu ya. Yang ada nanti kita akan digusur gitu misal ya. Tetapi kita bisa tadi ketika kita introspeksi diri kita akan mencari solusi gitu. Ketika misal tadi ya nggak bisa buka warung, apakah ada solusi lain gitu. Itu kisah yang kedua di Al-Quran. Dan yang satu lagi sebagai kisah yang juga luar biasa bagi kita semua yang bisa kita pelajari, kita lanjutkan di ayat yang 89 sampai 90. Coba kita simak dulu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 89-90. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka telah bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Oke, kisah yang ketiga, kisah yang sangat luar biasa juga, bagaimana di ayat 90 terakhir tadi, kuncinya mereka mensegerakan untuk berbuat baik. Jadi di penutup penghujung ayat tadi disampaikan mereka bersegera untuk berbuat baik. Jadi tadi yang kita lakukan setelah sabar, positive thinking, introspeksi diri, selanjutnya adalah mensegerakan kepada berbuat baik. Begitu Mas Alex. Jadi itu tadi yang bisa kita lakukan setelah tadi berhenti setelah sabar gimana gitu. Iya. Kita mempunyai modal yang luar biasa ini Mas. Iya. Punya banyak modal dari ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya tidak sadar ini. Iya. Tapi setelah dijelaskan luar biasa. Ini kita punya modal untuk bagaimana menyikapi keadaan, bagaimana kita menghadapi keadaan yang ada sekarang. Nah, dengan adanya pandemi, pasti kita tidak luput dari namanya persoalan ekonomi. Nah, tidak luput dari persoalan ekonomi. Sama seperti tema yang Bung Hisam ambil ini, relevansi prinsip bisnis ala sahabat di era digital. Ini kenapa Bung mengambil tema yang luar biasa seperti ini, Bung? Oke, kita sebagai anak muda gitu ya, seringnya itu ketika kita mengambil contoh atau mengambil teladan, atau ya bukan teladan ya, lebih ke idol kita, atau kita seringnya itu berpedoman itu kepada kalau anak muda itu yang modern gitu ya. Seringnya kita itu banyak di antara pemuda itu lupa bahwasanya role model luar biasa itu ada juga di zaman para sahabat selain Rasulullah ya. Jadi para sahabat ini juga role model yang sangat luar biasa. Tapi sering dari kita itu kurang mempelajari. Karena mungkin menurut kita udah nggak relevan. Gitu, ya. Lebih banyak mengambil contoh-contoh yang sekarang, yang Bill sekarang. Gates kayak gitu. Jadi sekarang kita itu sukanya lihat yang gebiar gitu ya, Bill Gates, Jeff Bezos gitu ya, kemudian Elon Musk gitu, kemudian juga banyak lah kita yang mungkin yang kita kenal seperti itu. Padahal sahabat itu juga banyak loh yang kaya dan juga bisa kita pelajari gitu.
Tapi apa masih relevan ya Mas ya? Maksudnya itu pada zaman Rasulullah. Iya. Nah sekarang mungkin banyak sekali pemuda-pemuda yang kiblatnya berubah arah. Kiblatnya berubah arah. Yang mungkin dahulunya mungkin zaman dahulu banyak sekali sahabat-sahabat yang kaya raya dan lain sebagainya bisa mewakafkan hartanya di mana-mana. Tapi kenapa ya pemuda sekarang lebih banyak yang mengkiblatkan untuk masalah ekonomi dan lain sebagainya ke orang-orang barat? Apakah ini masih relevan atau bagaimana? Mungkin ada penjelasan yang lebih. Nah, kebanyakan dari kita ini ya kurang mempelajari sirah atau tarikh para sahabat. Akhirnya kita nggak kenal gitu ya. Karena nggak kenal gitu, karena kita nggak kenal, akhirnya juga jadi nggak mengidolakan gitu ya. Nggak mengidolakan, nggak mengambil ibroh-ibroh atau pelajaran-pelajaran dari para sahabat ini. Padahal ketika kita nanti mau mempelajarinya gitu ya, ini perlu banyak PR buat kita ya, buat para pemuda, termasuk saya sendiri itu kita sekarang itu jarang gitu ya, tadi mempelajari kisah-kisah para sahabat, kemudian kisah-kisah Rasulullah itu kita jarang gitu. Saya sendiri juga gitu, saya mengakuinya gitu. Maka dari itu kita malam ini belajar bersama. Tadi kembali ke kenapa ya, kenapa kok teman-teman itu lebih senang atau lebih gampang ketika melihat tokoh-tokoh sekarang itu sukses kemudian kita pengennya seperti mereka. Itu karena tadi kita belum kenal dengan para sahabat, belum kenal dengan Rasulullah gitu. Nah, maka dari itu kita malam ini kita mencoba mengenal gitu ya, salah satu sahabat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, mungkin dari kita sudah tahu namanya dan sudah tahu gaungnya, tetapi kita kurang mengenalnya. Yakni saudara atau sahabat Abdurrahman bin Auf gitu. Itu Mas. Jadi kita malam ini kita membahas salah satu sahabat yang ternyata kalau kita mau memperhatikan strategi-strategi beliau, prinsip-prinsip bisnis beliau, itu ternyata masih relevan kok di zaman sekarang, dan itu istilahnya fundamentalnya nanti kita pelajari bersama. Tidak termakan zaman berarti ya. Ya. Tidak termakan zaman, jadi tidak termakan zaman gitu. Mungkin ada nih contoh-contoh yang dari zamannya Abdurrahman bin Auf bisa kita praktekkan di sini. Mungkin dari teman-teman sebenarnya seperti apa sih Mas cerita dari Abdurrahman bin Auf yang mungkin bisa kita dengar secara singkat dan juga bisa kita ambil ibrohnya seperti itu. Oke, kita bahas sedikit ya. Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang awal masuk Islam. Abdurrahman bin Auf ini dari Bani Zuhrah. Beliau masuk Islam setelah Abu Bakar. 2 hari setelah Abu Bakar di tahun 614 Masehi. Nanti kalau ada yang kurang tepat bisa diperbaiki. Okay? 614 Masehi di rumah Arkom bin Abi Arkom. Nah, setelah masuk Islam gitu ya, setelah masuk Islam kita biasanya kenalnya Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya gitu ya, orang yang kaya gitu. Terus ketika mendengar kisahnya pengennya kita juga kaya gitu ya, tetapi kita belum mengenal lebih dalam tentang Abdurrahman bin Auf ini. Beberapa kekayaan atau gaung yang sering kita dengar, diantaranya beliau ini mensedekahkan atau menginfakkan atau memberikan istilahnya apa ya, pensiun atau apa ya kepada veteran perang Uhud yang satu orang itu sekitar 400 dinar. Dinar itu Mas ya Mas? Iya. Oh ya. Iya Mas. Nah 400 dinar itu Mas, 1 dinar itu sekitar berapa Mas? Tahu nggak? Luar biasa. Angel ngitung ya Mas. Kita nggak biasa ya. Kita nggak terbiasa dengan mata uang kita sendiri ya gitu ya. Mata uang di kejayaan umat Islam, yakni dinar dan dirham. 1 dinar itu 4,25 kalau nggak salah ya. 4,25. Hampir 5 gram. Nah itu kalau 1 gramnya 900, ini nanti kalau salah diperbaiki loh ya. Nah, sekali lagi kita belajar bersama ini ya. Kalau 1 gramnya 900.000 berarti 1 dinar itu 9 kali 4 gitu. Berapa? 3,6 juta kali 400. Itu untuk 1 orang. Nah, veteran perang Uhud itu ada sekitar 400 orang kalau nggak salah. Kemudian kisah lain yang kita kenal gitu ya, yang kita sering dengar. Beliau juga mensedekahkan kuda perang dan unta untuk perang Tabuk gitu ya. Dan juga setengah hartanya. Ada yang menulis 400 dirham, ada yang menulis 200 dinar. Jadi intinya pada perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf ini sampai mensedekahkan setengah hartanya. Kemudian ada lagi kisah yang sangat luar biasa, beliau menjual tanah
menjual tanah seharga 4.000 dinar, 4.000 atau 40.000 ya. Nah itu semua hasilnya itu dibagi-bagikan ke umat Islam, Bani Zuhroh dan juga istri para nabi, para istri nabi. Kemudian yang mungkin juga sering kita dengar ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari berdagang, balik, kemudian seluruh kabilah istilahnya Mas. Ya, kabilah. Ya. Seluruh kabilahnya disedekahkan setelah mendengar atau mengingat kembali hadis dari Rasulullah bahwasanya dia akan masuk surga secara merangkak. Kalau kita kan dengar kalau mau masuk surga secara merangkak itu udah seneng ya, yang penting masuk surga gitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu enggak. Ketika dengar masuk surga kok merangkak gara-gara hartanya, ya hartanya disedekahkan gitu. Nah, banyak kisah yang enggak kita tahu. Yang kita tahu kan kebanyakan itu ya gaungnya bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu hartanya banyak, sedekahnya banyak. Kebanyakan dari kita mesti cita-citanya pengen seperti itu, tetapi kita sendiri nggak mau atau belum tahu ya, belum tahu bukan nggak mau, belum tahu apa sih strateginya gitu loh. Apa sih strategi dari Abdurrahman bin Auf-nya itu yang kita bahas Mas. Oke, strategi yang luar biasa mungkin Mas ya. Mungkin gini, mungkin strategi di zamannya Abdurrahman bin Auf dan juga strategi di zaman sekarang, apakah memang masih sama Mas? Ya, apa masih sama atau mungkin kalau strategi tetap berusaha ya Mas? Maksudnya dalam artian berdagang kalau zaman dulu. Zaman sekarang mesti kalau mau mengawali dagang bingung, wah modalnya piye, modalnya berapa, saya nggak punya modal dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin ada gambaran dari Mas Hisham atau mungkin pelajaran yang diambil dari Abdurrahman bin Auf. Bagaimana ini Mas? Oke, sebelum membahas itu nih. Jadi kalau di kelas bisnis biasanya ya. Jadi masalah tadi pertanyaannya Mas Kholik tadi itu masuk di bagian mindset seorang pebisnis gitu ya. Mindset seorang pebisnis. Nah, sebelum itu di kelas-kelas ekonomi yang pelajaran-pelajaran kelas bisnis umum itu ada satu bagian yang tidak dijelaskan. Yang mana ketika kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, ada bagian yang harus kita ketahui sebelum masuk ke mindset itu adalah niat. Nah, kita masuk ke niat dulu. Kita masuk ke niat, yang mana itu kalau teman-teman nanti ikut di kelas bisnis atau ikut seminar apapun itu yang tentang bisnis, biasanya nggak dibahas niat ini. Tetapi kalau kita sebagai muslim harusnya diawali dengan niat dulu. Nah, kita ambil pelajaran dari Abdurrahman bin Auf. Jadi satu kalimat yang sangat luar biasa ya ketika Abdurrahman bin Auf itu berbisnis, itu ketika ditanya, kenapa sih? Gampangnya kalau kita ya, panjenengan kok memilih untuk berbisnis gitu ya. Kenapa panjenengan kalau menurut kita mungkin lihatnya sibuk berbisnis, ternyata tidak juga gitu lah. Jadi satu kalimat itu adalah bagi Abdurrahman bin Auf, berbisnis itu adalah suatu amal dan tugas kewajiban yang keberhasilannya akan menambah kedekatan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke tujuan kita sebagai manusia kan, kita diciptakan untuk beribadah. Jadi niat kita ketika kita mau tadi berbisnis itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebagaimana mungkin kita belum terbiasa ya mendengar kisah Abdurrahman bin Auf. Kalau orang yang nggak kenal Abdurrahman bin Auf itu, ketika Abdurrahman bin Auf itu duduk bersama para budak atau karyawannya, orang itu nggak bisa membedakan. Jadi Abdurrahman bin Auf itu dia punya luka sabetan itu 20-an dari perang Uhud sampai kakinya itu pincang. Kemudian giginya itu rontok. Jadi kalau orang sekilas melihat belum kenal itu mengira Abdurrahman bin Auf itu ya budak gitu. Sama dengan budak-budak yang lain. Karena beliau tadi menerapkan ketika kesuksesan berbisnis itu bukan untuk kemewahan dunia, tetapi untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi beliau berbisnis tetapi juga tetap fisabilillah dengan jiwanya. Tidak berhenti dengan hartanya gitu ya. Harta dan jiwa. Kalau kita kan pengennya, wah saya pengen
bisnis, nah, pengen bisnis ya, diniatkan. Nanti kalau udah banyak, nanti saya tak sedekah. Saya tak sedekah. Nanti kalau ada kewajiban-kewajiban, saya tak ambil peran di sedekah saja gitu ya. Saya tak ambil peran di infak saja gitu. Ternyata tidak gitu ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak berhenti di situ. Dia juga ikut perang di garda depan juga sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Meskipun beliau kaya, nggak izin gitu loh. Ya Rasul, saya tak urun dana saja, tapi saya izin nggak ikut perang. Nggak juga gitu loh. Karena tadi ketika niatnya sudah benar, kita niatkan benar gitu kan. Kalau bahwasanya berbisnis itu untuk mendekatkan diri pada Allah, maka tidak berhenti di bisnis saja ketika kita mau berjuang ya di harta, ya di jiwa kita. Jadi pemuda-pemuda kita nanti kalau sudah sukses yang bisnisnya itu jangan sampai terus, wah aku ngurusi orderan ini, ada orderan ayam 1000 porsi gitu ya. Akhirnya saya tak izin nggak berangkat ngaji gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi niatnya kita luruskan. Kemudian tadi saya mau bisnis gitu ya. Tapi nggak punya modal. Nah, ini masuk ke mindset Mas, masuk ke mindset. Nah, ini mindset kita kan kebanyakan di kita seperti itu ya. Mau bisnis harus punya modal. Mau bisnis harus punya modal. Mas saya nggak punya modal. Mas saya bukan lulusan ekonomi gitu. Saya juga bukan sarjana ekonomi gitu ya. Kemudian Mas orang tua saya bukan dari kalangan pebisnis gitu ya. Sama, orang tua saya juga bukan kalangan pebisnis. Satu kisah yang bisa kita ambil dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya mungkin teman-teman sebenarnya juga sudah tahu ya, atau sudah hafal gitu ya. Ketika hijrah itu kan semua harta dari para sahabat itu ditinggal di Mekah. Nggak boleh ada yang bawa. Semua harta, termasuk kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu semua ditinggal. Semua ditinggal, kemudian beliau ikut hijrah ke Madinah. Di sana dipersahabatkan dengan Sa'ad bin Robi, orang kaya yang ada di Madinah. Bahkan Sa'ad bin Robi ini menawarkan setengah hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Wahai sahabatku, saya punya harta sekian, ambillah sekian. Setengahnya untuk kamu. Bahkan jika ketika kamu mau, saya punya istri 2, saya ceraikan 1, buat kamu 1. Gitu. Tetapi apa yang disampaikan Abdurrahman bin Auf, terima kasih tawarannya gitu ya. Tunjukkan saya di mana pasarnya gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika memulai di Madinah itu Abdurrahman bin Auf juga nggak pakai modal. Jadi kalau kita wah saya nggak punya modal gitu ya, nggak punya apa gitu. Jadi mindset yang perlu kita perbaiki itu Mas. Jadi Abdurrahman bin Auf pun nggak punya modal dan menjadi orang kaya lagi gitu ya, gitu. Kalau nggak punya modal, berarti semangat kita yang harus bangkit ini. Betul, kita harus tetap semangat gitu ya. Semangat kita untuk terus bagaimana bisa membangkitkan apa yang dulunya kita tinggal semuanya, bagaimana saya harus menyusun strategi untuk bisa bangkit kembali. Betul seperti itu. Ini lalu bagaimana Mas? Ini strateginya Abdurrahman bin Auf ya, dari nol tidak punya modal, tapi dalam kisahnya bisa kaya raya lagi. Pasti ini satu strategi yang luar biasa yang mungkin bisa kita tiru. Kalau Abdurrahman bin Auf dari nol saja, dari semuanya yang ditinggal bisa bangkit lagi, harusnya kita juga bisa. Mungkin seperti itu teman-teman yang lain. Insya Allah bisa, insya Allah. Jika Allah berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Oke, cerita mengenai Abdurrahman bin Auf seringnya kita kan taunya berhenti di tunjukkan saya di mana pasarnya gitu ya. Nah, kadang itu tadi karena tadi kita belum mempelajari kisah selanjutnya itu seringnya kita berhenti di situ. Ditunjukkan di mana letak pasarnya. Nah, setelah ditunjukkan di mana letak pasarnya, Abdurrahman bin Auf itu melakukan apa sih gitu ya? Melakukan apa gitu. Seringnya kan setelah ditunjukkan pasarnya tiba-tiba Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang terkaya di Madinah gitu ya. Nah, seringnya kita skip ke situ gitu ya. Nah, padahal ada pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil ketika Abdurrahman bin Auf memulai setelah sampai di pasar. Jadi ketika sampai di pasar, itu Abdurrahman bin Auf itu melihat kondisi pasar. Strategi yang pertama,
bagi kita adalah cek dulu pasarnya. Di mana sih pasarnya gitu ya. Jadi saya lanjutkan dulu kisahnya. Abdurrahman bin Auf mengecek pasarnya, kemudian di situ dia melihat pandai emas. Pandai emas itu yang biasa melebur emas gitu ya. Orang yang biasa melebur emas. Orang melebur emas itu butuh bahan bakar. Nah, butuh bahan bakar ya, ada kayu bakar dan lain sebagainya. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendekat kepada si pandai emas itu. Ini bahasa kita, sederhananya bahasanya Abdurrahman bin Auf ngomong gini gitu ya. Wahai pandai emas, gimana kalau saya mencarikan kayu bakar untukmu, untuk bahan kamu melebur emas ini. Nanti setelah saya carikan, kamu beli dari saya. Kira-kira begitu kalimatnya, kurang lebih gitu ya. Kalau kalimat aslinya mau iya enggak seperti itu gitu ya. Nah si pandai emas ini senang juga. Wah boleh nih, saya nggak perlu ke hutan lagi buat cari kayu bakar. Nanti saya tinggal bayar ke kamu, saya fokus ke meleburkan emas. Gitu ya. Jadi strategi yang pertama itu. Strategi yang pertama adalah kita lihat dulu pasarnya, baru kita tentukan produknya, dan produk itu sejatinya kita bukan menjual produk, tetapi menjual solusi. Itu strateginya. Jadi kita lihat dulu pasarnya. Nah di era digital ini pasar itu sangat banyak sekali. Jadi ketika kita membahas di era digital, strategi yang pertama dari Abdurrahman bin Auf adalah melihat pasar dan lihat kondisi, kalau sekarang bahasa kerennya audiensnya gitu ya. Audiensnya seperti apa, baru kita tentukan strategi selanjutnya adalah menentukan produk. Yang mana produk itu adalah sebuah solusi. Nah kalau kita di pasar modern, pasar apa saja yang bisa kita cari? Banyak sekali. Jadi sekarang itu kan ada yang namanya sosmed. Nah kebanyakan dari kita kalau bersosmed ria itu kan mencari hiburan. Atau banyak hal-hal lago yang kita lakukan dengan sosmed itu. Padahal sosmed itu adalah sebuah pasar. Pasar itu sederhananya, jadi bukan definisi menurut KBBI ya, sederhananya itu adalah ketika di situ ada orang berkerumun dan terjadi jual beli, itu bisa dijadikan pasar. Jadi ketika kita relevansikan strategi pertama ke zaman digital ini, ya berarti strategi pertama kita cari pasarnya dulu. Pasarnya sekarang orang-orang berkerumun di mana? Oh di Facebook. Yaudah kita gunakan Facebook itu sebagai media jual beli. Kita pelajari audiensnya seperti apa. Kalau Facebook itu sekarang kebanyakan penghuninya itu generasi apa ya istilahnya, boomer ya. Di atasnya generasi milenial itu sekarang masih menghuni Facebook. Jadi kita nanti bisa menentukan strategi produk apa yang kita tawarkan di Facebook. Kemudian ada Instagram. Instagram itu sekarang masih dihuni kebanyakan generasi milenial. Generasi milenial itu 90-an, termasuk saya ini milenial. Nah, jadi kita bisa petakan, oh milenial itu sekarang zamannya apa? Baru rame-ramenya ganti status menjadi menikah. Oh berarti kita bisa menawarkan produk-produk yang kiranya sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Kemudian ada lagi yang mungkin sekarang booming, TikTok gitu ya. Kita kalau tahunya TikTok hanya isinya joget-joget, itu sangat rugi sekali gitu ya. Jadi di media sosial itu ada namanya algoritma. Jadi kalau kita biasakan algoritma itu untuk yang baik-baik, nanti munculnya juga baik-baik gitu, insya Allah gitu ya. Nah, walaupun masih banyak yang belum setuju gitu ya. Tetapi kalau kita siapkan strategi, jadi di TikTok itu isinya Gen Z. Nah Gen Z itu lebih muda lagi daripada milenial. Ya anak-anak kuliah, setelah kuliah itu namanya Gen Z gitu ya. Mereka sukanya seperti apa, kemudian mereka itu tipe pola pikirnya seperti apa, nah itu kita bisa petakan. Setelah kita petakan, kasih produk, kasih solusi gitu ya, kasih solusi. Jadi seperti itu, jadi setiap pasar itu bisa kita petakan, bisa kita kasih solusi dari permasalahan-permasalahan mereka gitu ya. Sekali lagi yang pertama strateginya adalah cari pasar dulu, baru tentukan produk. Nah produk itu nanti berupa solusi, begitu Mas. Jadi strateginya Abdurrahman bin Auf yang bisa kita ambil di era digital ini, yang pertama gitu. Yang pertama memang
kita mencari pasar, kemudian membuat produk untuk sebagai solusi. Lah, ini bagaimana rahasia Abdurrahman bin Auf ketika sudah menemukan pasar, sudah menemukan solusi produk ini untuk menjaga agar bisa terus maju, ya? Bagaimana ini, Mas? Oke, jadi banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sahabat Abdurrahman bin Auf ini dalam mengelola bisnisnya gitu ya, atau mengelola perdagangan atau perniagaan saja. Nanti kalau saya sebut bisnis, mungkin ada beberapa yang kurang setuju ya, definisi bisnis itu kan beda-beda gitu ya. Ya gampangnya berdagang gitu aja ya, berdagang atau jual beli gitu ya. Tadi setelah tahu pasar, setelah temukan produk, solusi, yang selanjutnya adalah eksekusi gitu ya. Nah, jadi sekarang kebanyakan kita itu kalau berjualan itu perkewuh ya gitu ya. Tetapi tidak dengan sahabat kita Abdurrahman bin Auf. Jadi selanjutnya setelah kita punya produk itu kita eksekusi gitu ya. Kita eksekusi ya kita tawarkan gitu. Kita tawarkan dulu. Kita tawarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kita tawarkan ke sebanyak-banyaknya orang. Kita kasih info bahwasanya kita itu punya solusi tentang atau bagi permasalahan mereka. Itu yang strategi selanjutnya. Setelah itu, setelah mereka tahu dan setelah mereka mau datang ke tempat kita, mau mencoba berjual beli dengan kita, yang dilakukan selanjutnya adalah menjunjung nilai tinggi kejujuran. Menjunjung nilai tinggi kejujuran dan pelayanan. Nah, pelayanan ya. Pertama pelayanan dulu. Nah, ketika kita terapkan di bisnis digital ini kan sekarang kita nggak perlu ketemu orang ya. Nggak perlu ketemu orang. Nah, kita bisa menawarkan orang itu bisa kita menawarkan produk-produk itu ke banyak orang dengan lebih cepat daripada zaman dulu. Dan kalau kita sekarang itu nggak perlu ketemu orang langsung, kok izin ya nggak segera maju gitu ya. Jadi tadi yang perlu ditekan tadi, seorang mukmin itu ya harus kuat ini, mentalnya harus kuat. Bukan berarti kuat itu terus semua harus jadi pembicara, itu enggak. Tetapi tadi malu itu sebagian dari iman, tetapi bukan berarti kita malu di semua hal gitu. Jadi kalau kita punya produk, punya solusi ya segera ditawarkan aja gitu. Setelah itu tadi, setelah ada orang yang mau tanya ke produk kita ya, kalau kita online shop gitu ya. Nah, kita online shop atau apapun lah, ketika tanya ya kita harus fast respon gitu ya. Fast respon, kita fast respon. Jadi Abdurrahman bin Auf juga ketika melayani pembelinya juga seperti itu. Dilayani dengan baik, dengan akhlak yang baik. Orang Gresulo, bukan seperti orang-orang sekarang baru ditanya kemudian nggak jadi terus baru gue alah mong PHP gitu ya. Nggak seperti itu gitu loh. Jadi kita mentalnya itu harus mental kuat gitu ya. Kita harus mental kuat ketika ada yang tanya nggak jadi ya wajar wong dia tanya karena dia pengen tahu lebih dalam tentang produk kita gitu. Jadi itu pelayanan, fast respon, kemudian juga tadi nggak usah baperan gitu ya. Kalau nggak jadi ya udah gitu. Kemudian selanjutnya setelah pelayanan bagus kita juga harus menjunjung nilai kejujuran. Kalau di online ya kita harus memasang foto itu ya sesuai foto produk kita gitu ya. Kita sesuaikan dengan foto produk kita. Kalau mungkin kita masih menjual produk orang, kalau dari suppliernya fotonya bagus, hasilnya kurang bagus ya harus kita jelaskan atau kita foto sendiri dulu. Kita foto sendiri dulu baru kita upload foto realnya. Jadi jangan sampai kita hanya ingin terjadi penjualan sehingga kita menghalalkan segala cara, yang fotonya aslinya kurang bagus, fotonya diperbagus gitu ya, pakai efek apa gitu ya, akhirnya jadi kelihatan bagus gitu. Nah, selanjutnya setelah terjadi penjualan, nah itu strategi yang diterapkan selanjutnya adalah Abdurrahman bin Auf itu selalu menjaga relasi dengan relasi bisnis maupun dengan customernya gitu ya. Terkadang kita itu ketika berbisnis itu berhenti di penjualan saja. Ketika orang sudah beli di tempat kita udah selesai gitu ya. Ternyata tidak seperti itu. Yang sekarang bahasa modernnya itu kalau di perusahaan-perusahaan itu ada CRM gitu ya. Customer Relationship Management. Nah, ternyata itu sudah diterapkan dari zaman dulu, di zaman Abdurrahman bin Auf sudah diterapkan. Dia umum bahasanya beda gitu ya.
Dulu kan bahasa Arab, nah sekarang bahasa Inggris gitu ya. Customer Relationship Management gitu ya. Nah itu bagaimana sebuah perusahaan itu memelihara atau bukan memelihara, menjaga hubungan dengan customernya. Istilahnya after sales gitu ya. After salesnya apa? Bahkan penjual mobil terbanyak di dunia itu juga menerapkan hal seperti itu. Dia nggak pakai iklan berbayar, dia nggak pakai strategi marketing apa-apa, dia cuma menerapkan customer relationship management. Bagaimana dia menjaga hubungan baik dengan customernya. Setelah beli, setelah misal kita online ya, setelah barang sampai ditanya, bagaimana Kak dengan produk kita gitu ya. Ada feedback enggak? Kalau customernya kurang suka, jangan dibalas dengan marah-marah gitu ya. Seringnya kita kan seperti itu ya. Dapat review kurang baik gitu ya, dapat mungkin bintang 1. Nah, kita ikut marah gitu ya. Itu jangan gitu ya, jangan diterapkan seperti itu. Kalau dapat feedback buruk, kembali lagi ke tadi kita introspeksi diri. Oh, gimana Kak? Ada masukan buat kami agar ke depan lebih baik gitu. Jadi tidak berhenti di penjualan gitu, strategi sederhana yang diterapkan Abdurrahman bin Auf yang akhirnya menjadikan bisnisnya semakin meluas. Karena dulu kan ini belum ada medsos ya. Jadi dari mulut ke mulut, ketika ada orang itu berniaga dengan Abdurrahman bin Auf atau dengan muslim-muslim yang lain, mereka itu senang. Karena kalau beli gandum, sekilonya itu berat gitu ya. Sekilonya itu lebih berat daripada yang dijual orang-orang non-muslim. Karena apa? Karena jujur dan juga ditambah lagi buat sedekah gitu ya. Jadi orang lama-lama seneng, pelayanannya baik, ramah, akhirnya gaungnya melebar, istilahnya getok tular ya kalau di Jawa itu. Nah akhirnya bisnisnya semakin meluas. Nah kalau kita di medsos juga seperti itu. Kalau viral baik itu tokonya bisa langsung banjir orderan. Tetapi kalau viral buruk, tokonya bisa langsung tutup. Kayak kemarin belum lama itu ada kasus ya di coffee shop gitu ya, toko kafe yang jualan kopi itu ya, baristanya yang menyajikan kopinya itu istilahnya ngerasani pembelinya. Kan kalau kopi apa ya, tulisannya espresso gitu ya, kan bacanya espresso gitu ya. Nah itu malah dijadikan konten, pengennya viral, tetapi viralnya malah jadi viral buruk gitu. Akhirnya orang-orang pada nggak senang gitu. Jadi seperti itu. Jadi di medsos itu sama gitu. Jadi ketika kita tadi menerapkan strategi sahabat itu, insya Allah juga bisnisnya kita bisa semakin membesar gitu Mas. Baik, kita sudah mendapatkan ilmu niat, mindset, strategi, tinggal kita eksekusi dan terus perbaikan. Nah, mengingat waktu juga ini Mas sudah larut malam. Iya nih, kerasa mungkin ini. dari teman-teman ada yang bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Bung Hisam atau mungkin dari teman-teman yang melalui virtual, melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Ini ada dari Ngawen, Gunung Kidul, ada dari Purwakarta dan lain sebagainya. Monggo, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan bisa raise hand lalu bertanya, atau teman-teman yang ada di lokasi jika ingin bertanya dipersilahkan monggo. Atau jika bisa juga melalui WhatsApp ya di 0856 4112 2107. Sudah ada yang bertanya belum Mas? Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya? Baik, nampaknya ini belum ada yang bertanya Bung ini. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua gitu ya. Nah, dari Zoom ada? Monggo. Bapak Mas Heri Kurniawan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk videonya tidak aktif nih karena sinyalnya kurang stabil di tempat kami. Baik. Baik, ini Dari yang mana pertama Mas? saya Heri Kurniawan dari Jogja. Dari Jogja, baik.
Ya, Untuk pertanyaannya. sebelumnya saya mengomentari dulu. Yang pertama tadi tentang kenapa generasi kita pada saat ini begitu kurang mengidolakan sahabat. Itu kalau menurut saya ini karena memang apa namanya pendidikan di tempat kita seperti itu, terutama kurikulum. Jadi memang apalagi tentang ekonomi seperti itu, nggih, jadi kebanyakan dari kita kiblatnya masih ke kiblat barat begitu. Jadi guru-guru kita, mungkin dosen-dosen kita begitu apa namanya? Menggunakan referensinya masih referensi barat seperti itu. Makanya mungkin menjadi PR begitu ya bagi kita pendidikan Islam mungkin di pondok pesantren dan sebagainya itu nanti bisa memperkenalkan begitu untuk kurikulumnya dengan sahabat begitu. Kemudian yang kedua tentang strategi bisnis tadi dari Abdurrahman bin Auf itu ya, yang apa namanya tentang melihat pandai emas yang kemudian menawarkan kayu bakar itu menurut saya ini. Jadi memang pada bisnis itu harus ada sharing begitu nggih. Jadi terkadang kita itu pengennya mulai dari hulu sampai hilir mau kita kuasai seperti itu. Sementara kita tidak memiliki apa namanya tidak mau berbagi dengan orang lain begitu. Jadi salah satu prinsipnya mungkin juga kita harus mau berbagi dengan saudara kita begitu. Nah, yang saya tanyakan begini mungkin Mas tentang utamanya di majelis kita seperti itu nggih. Atau mungkin untuk yang pemuda juga sudah ada belum ya? Artinya kita itu mencoba membuat suatu apa namanya alur bisnis yang itu dimulai dari awal hingga akhir itu dari saudara-saudara kita gitu. Katakanlah misalnya kita mau membuat usaha konveksi nih, misalnya seperti itu. Itu ada sudah mulai dipikirkan belum misalnya ada yang dari saudara kita yang menyediakan bahan bakunya, kainnya, kemudian penjahitnya, begitu hingga akhirnya nanti jadi baju itu jadi satu begitu dari apa namanya satu majelis ini. Mungkin itu saja sih Mas kalau dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Isam. Monggo. Oke, langsung terima kasih Mas Heri. Yang pertama mengenai tanggapannya terima kasih ya. Semoga nanti ke depan kita juga semakin banyak pelajaran-pelajaran yang membahas mengenai sirah Rasulullah ataupun sahabat sehingga nanti kita bisa mengidolakan mereka karena kita kenal gitu ya, kita kenal. Jadi menjadi istilahnya contoh buat kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai tadi konsep atau proses dari bisnis sudah ada alurnya, kemudian dan lain sebagainya tadi. Ya, kebetulan saya di Pemuda itu kan posisi sebagai sekretaris gitu. Jadi dari teman-teman Pemuda Pusat itu insya Allah akan dirumuskan dari tim ekonomi gitu ya. Dari tim ekonomi atau bidang ekonomi Pemuda Pusat, insya Allah nanti berencana akan membuat juga sekolah bisnis gitu ya. Ya namanya sekolah bisnis biar keren dulu lah gitu lah. Untuk prakteknya seperti apa nanti insya Allah kita maksimalkan semuanya gitu ya. Jadi ada kurikulum juga yang menjadi acuan kita nantinya ketika mau berbisnis itu seperti apa gitu ya. Dari mulainya seperti apa, kemudian nanti menentukan produk itu seperti apa. Insya Allah nanti akan dari bidang ekonomi Pemuda MTA Pusat yang diketuai oleh Mas Nanang, insya Allah akan salah satu programnya adalah itu. Jadi sekolah bisnis atau pendampingan bisnis sederhananya gitu ya. Dan di situ juga ada kurikulumnya. Selain kurikulum nanti juga insya Allah bidang ekonomi itu juga berencana. Sebenarnya kita itu, warga kita itu banyak gitu ya, tetapi potensi kita itu belum terpetakan. Potensi kita itu seringnya belum terpetakan karena kita nggak punya database. Nah ini dari Pemuda dan juga nanti di majelis sendiri, majelis pusat itu kan ada bidang IT ya sekarang nanti salah satu programnya juga diusahakan akan mendata potensi-potensi warga kita gitu ya.
Jadi potensi warga kita itu misal pebisnis itu ada berapa gitu ya. Kemudian ada potensi sebenarnya olahragawan kita itu ada berapa. Jadi salah satu yang sudah berjalan itu di bidang kesehatan dan olahraga. Jadi pemuda di di bidang kesehatan dan olahraga itu mendata sebenarnya di kita itu ada apa ya istilahnya pelaku olahraga itu berapa sih? Nah, ternyata kita itu punya banyak wasit. Nah, bahkan wasitnya udah tingkat nasional gitu ya. Ternyata di kita itu banyak gitu loh. Dan nanti untuk ekonomi dan lain sebagainya juga akan menyusul insya Allah. Insya Allah nanti diusahakan kita bergerak bersama-sama. Jadi salah satu ini ya, salah satu manfaat ketika ada acara seperti ini ya ini. Jadi kita nanti bisa sharing dan alhamdulillah sekarang kita dimudahkan dengan adanya media online ini. Jadi dari Jogja pun bisa mengikuti, dari teman-teman dari luar Jawa pun bisa mengikuti. Dan akhirnya nanti ide itu juga akan cepat masuk ke kita dan juga nanti bisa dieksekusi bersama-sama. Makatan Mas Heri. Jadi insya Allah nanti akan diusahakan ada program mengenai tadi. Bagaimana kita mempelajari ataupun mempraktekkan bisnis mulai dari awalnya hingga biar bisa jadi benar-benar bisnis gitu. Saya kembalikan ke Mas Kholik. Iya, demikian Mas Heri. Semoga nanti bisa mendapatkan jawaban yang mantap. Kalau belum nanti bisa juga disimak kajian ekonomi syariah ya Mas ya. Nanti pada tanggal 29 ya. Insya Allah 29. Kita utamakan ada yang raise hand dari Asidik FM Purwakarta. Monggo kami persilahkan. Ya, monggo Pak, langsung saja Pak. Perkenalkan namanya. Dari Purwakarta. Baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya mengenai topik ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Heri Sumarna. Alhamdulillah ditemani dengan teman-teman dari Purwakarta, Jawa Barat. Mohon maaf tidak bisa hadir anggota atau peserta pemuda dari MTA Perwakilan Purwakarta dikarenakan bertepatan dengan pekerjaan ya. Oleh karena itu, terima kasih ini kesempatannya dari khususnya dari penyaji ini, Mas Firman ya. Ya. Begini Mas Firman. Ini dengan Mas Hisham, Pak. Oh, Mas Hisham ya. Mas Hisham. Mas Hisham ya. Begini. Kalau melihat judul topik pembicaraan pada malam hari ini, relevansi prinsip bisnis ala sahabat di era digital. Kalau melihat kata relevansi kan itu kesesuaian gitu ya. Kesesuaian bisnis ala bisnis para sahabat di era digital. Kalau melihat digital kan ini ada hubungannya dengan IT, teknologi lah gitu ya. Nah, apakah bisnis-bisnis yang sekarang melalui IT atau digital ini atau teknologi ini itu sesuai dengan syariat Islam? Karena kan kalau saya sebutkan saya lupa, kan bisnis itu pertama yang penjual dan pembeli itu harus ya ada penjual, ada pembeli, kemudian ada apa itu namanya ijab kabul gitu ya, ijab kabul. Nah, saya tanyakan apakah memang ini sesuai dengan sekarang IT atau teknologi sekarang atau bagaimana gitu? Minta penjelasannya. Kalau memang itu ada dalil, ada tuntunannya, saya sampai saat ini belum tahu. Mohon dijelaskan. Yang kedua, banyak yang terjadi
bisnis-bisnis sekarang itu ini terjadi oleh umat Islam ya, terjadi umat Islam. Seandainya pesan sesuatu barang itu kan kadang-kadang tidak sesuai, tidak cocok, dan bahkan banyak penipuan seperti itu. Nah, artinya bagaimana solusinya agar bisnis kita ini gitu ya tadi bisa menyerap atau bisa menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk yang berkualitas. Itu sepertinya ya. Nah, sementara itu mungkin dari Purwakarta ya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja Mas Isam. Nggih, terima kasih Pak Dadang nggih tadi. Iya. Nggih, Pak Dadang. Nggih. Yang pertama mengenai bisnis relevansi kesesuaian ya, kesesuaian. Jadi tadi di judulnya itu ada prinsip bisnisnya gitu ya. Jadi prinsip bisnis, jadi fundamental bisnisnya itu insya Allah masih sama. Jadi terkadang kita itu menjadi rancu ketika mendefinisikan bisnis online gitu ya. Jadi bisnis online itu sebenarnya ya nggak ada gitu loh. Bukan nggak ada dalam artian nggak ada bisnis online itu nggak, tetapi online itu hanya media marketing ataupun media yang lainnya. Bisnis itu pada dasarnya ya tadi perdagangan perniagaan tadi, inti sederhananya adalah berjual beli. Kemudian bagaimana dengan proses jual beli sekarang ini yang menggunakan teknologi, apakah itu sesuai syariat? Nah, ini nanti untuk detailnya insya Allah nanti bisa ditanyakan di kajian ekonomi syariah, tapi akan saya jawab sederhananya gini. Sepemahaman saya dari ilmu yang saya pelajari, jual beli yang harus bertemu langsung dan harus langsung dibayarkan dan diterima itu adalah emas gitu ya. Karena sebenarnya emas itu bukan barang jual beli gitu ya. Jadi emas itu sebenarnya adalah alat tukar gitu ya. Jadi setahu saya kalau beli emas itu secara online itu nggak boleh gitu ya. Nanti mungkin bisa diperbaiki yang lebih paham gitu ya dari penjelasan saya ini gitu. Tetapi kalau untuk jual beli yang lain itu boleh, dalam artian gini. Selama ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan sekali lagi kita semua sudah yakin ya dan paham bahwasanya riba itu adalah dosa, dan selama transaksi itu tidak mengandung riba, insya Allah boleh. Dalam artian apakah relevan dengan zaman dulu? Ada relevansinya. Jadi beberapa kasus ketika perdagangan itu kan bisa pesan dulu gitu ya. Sama dengan sekarang itu kan pesan dulu. Pesan dulu baru diantar gitu loh ya. Jadi kan berdagangnya Abdurrahman bin Auf kan tidak hanya di Madinah saja. Bahkan di berbagai negara, jadi istilahnya sampai ekspor. Ketika ekspor kan nggak langsung tiba-tiba, ya mungkin di awal kita nawarkan dulu. Tapi kan bisa jadi nanti terjadi kesepakatan dan barangnya belum ready pun harus disiapkan dulu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah masih relevan ketika kita menggunakan teknologi dengan sekarang belinya online gitu ya. Kemudian orangnya tidak bertemu langsung. Apakah masih sesuai syariat? Kemudian barangnya juga tidak terlihat nampak di depannya. Nah, itu langsung langsung saya bahas ke pertanyaan kedua juga ya. Banyaknya komplain gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nah, karena calon pembeli kita itu tidak bertemu kita dan tidak melihat langsung produk kita, berarti tugas kita adalah bagaimana mendeskripsikan produk itu sedetail mungkin. Kita berikan TOS, Term of Service atau aturan main pembelanjaan di toko kita. Kita detailkan, misal saya jualan baju. Tidak hanya ditulis MLXL, M-nya itu lebarnya berapa, kemudian panjangnya berapa, kemudian
kainnya apa, kemudian jenis jahitannya pun kalau perlu ditulis, ini jahit rantai atau jahit apa, pakai obras atau tidak gitu. Kemudian ketika kita tadi ya berjualan pakaian tadi, kita kasih tahu warnanya ini agak terang karena ketika saya ambil foto itu pakai flash. Nah, itu juga ditulis. Jadi itu. Jadi ketika kita berjualan online kemudian agar mengurangi tadi tingkat komplain, kemudian juga kita menjunjung tinggi nilai kejujuran kita dan juga tadi akad jual beli kita agar maksimal karena kita tidak bertemu langsung dengan orangnya, itu ada kita detailkan tadi. Jangan sampai hanya ditulis M ya. Ternyata M saya dengan M-nya Mas Kholik bisa jadi berbeda gitu ya. Ini saya pakai M gitu ya, ukuran segini. Tetapi buat orang lain mungkin M-nya itu M yang ukuran Eropa gitu ya. Itu beda lagi M-nya. Jadi kalau ditulis M saja, orang ternyata sampai nggak sesuai protes ya wajar gitu. Itulah pentingnya kita mempersiapkan jualan kita gitu ya. Jadi semua kita detailkan. Jadi 2 pertanyaan tadi sebenarnya satu menyatu ya. Yang pertama apakah masih relevan? Insya Allah masih. Kemudian untuk hukumnya sesuai syariat, setahu saya yang sudah saya pelajari itu yang harus ketemu langsung itu yang emas. Untuk yang lainnya nanti detailnya bisa ditanyakan di nanti insya Allah tanggal 29 kajian ekonomi syariah yang langsung dengan pakarnya. Insya Allah nanti pembicaranya 3. Ya, 1 pakar akad ya. Jadi nanti insya Allah semua akad Islam itu dijabarkan. Akad jual beli secara syar'i Islam itu seperti apa dijabarkan. Kemudian yang pembicara kedua nanti insya Allah akan menjabarkan bisnis-bisnis yang dijalankan menurut syariat Islam itu seharusnya seperti apa, mengelolanya seperti apa, mencari modalnya seperti apa, itu nanti insya Allah didetailkan gitu ya. Kalau saya itu basicnya praktisi. Saya itu praktisi, jadi kalau bapak-bapak saudara tanya hal teknis malah bisa saya jawab. Mas gimana biar produk saya nongkrong di halaman 1 itu saya nggak bisa. Oh bisa insya Allah. Gitu, sederhananya seperti itu. Gitu insya Allah. Mudah-mudahan dipahami. Kalau nanti belum paham bisa ditanyakan lagi. Saya kembalikan ke Mas Kholik. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Ini ada dari line WA, ada dari Mas Mawan Arif dari Bekonang. Assalamualaikum, mau bertanya Mas, bagaimana menghilangkan sifat malu ketika menjual produk ataupun jasa? Oke, bagaimana kita menghilangkan sikap malu ketika kita berjualan? Kalau saya dulu saya ceritakan sama, saya juga malu karena saya prinsipnya bukan dari keluarga pebisnis ya, maksudnya dari kecil pun nggak terbiasa, kan ada tuh yang dari kecil sudah biasa jualan gitu ya, saya mulai jualan itu ketika saya kuliah dan itu lingkungan akademisi. Maksudnya teman-teman saya itu fokusnya ya kuliah. Kan di UGM itu kan kebanyakan orang ya fokusnya gimana dapat kumlot gitu ya. Gimana dapat kumlot, gimana penelitiannya bagus, gimana bisa dapat nilai A gitu ya. Di situ saya mulai berjualan. Nah, kalau malu gitu ya, untuk menghilangkannya sederhananya saya itu pertama menawarkan produk ke orang yang tidak saya kenal. Jadi biasanya malu itu karena kita kenal, wah koncoku tak tawari gitu ya. Kalau saya gitu, pertama saya tawarkan ke orang yang tidak saya kenal. Maka di awal saya jualan itu, saya dulu jualannya di Kaskus. Mungkin teman-teman sudah nggak kenal ya, angkatan sekarang ya, Kaskus itu salah satu forum terbesar di Indonesia dulu, nggak iklan ya. Nah, jadi dulu jualannya pertama di Kaskus, dan juga di IDWS itu Indo Webster, itu di forum. Jadi saya menawarkan barang dan tidak perlu menunjukkan wajah saya. Dulu itu cuma butuh ID gitu ya, cuma butuh ID sama profil avatar gitu ya, profil picture lah istilahnya kalau sekarang, avatarnya apa. Jadi saya nggak malu akhirnya gitu ya. Jadi, karena apa? Saya nggak ketemu langsung. Enaknya seperti itu sekarang. Strategi sederhananya seperti itu. Nggak perlu kita tawarkan ke orang kita. Terus, Mas, saya mau update status WA, malu kalau ditonton teman saya gitu ya. Masuk statusnya jualan terus gitu ya. Saya malu Mas gitu ya. Ya udah, cari media lain yang nggak ada teman kita di situ. Apa? Marketplace gitu ya. Marketplace itu nggak perlu majang foto kita kan.
bikin aja nama toko gratis ya, marketplace gitu. Kemudian juga bisa sosmed tapi bikin akun jualan bukan akun pribadi gitu. Soalnya nanti pelan-pelan akan terbiasa. Jadi pertama itu kalau untuk strategi sekarang bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip introvert ya, introvert itu kan agak susah ketemu orang dalam artian bukan nggak mau atau takut enggak, tapi itu tadi malunya berlebih kadang gitu ya. Sederhananya gitu, kita pakai aja media-media lain yang nggak harus mewajibkan kita ketemu langsung gitu loh. Udah enak banget itu, udah enak. Sekarang itu nggak kayak dulu ya, dulu kan nggak ada. Nah kalau sekarang kan ada seperti itu, dimanfaatkan aja. Jadi kita sebagai manusia itu jangan diperalat oleh alat gitu ya. Sebenarnya kan manusia itu menciptakan media, menciptakan alat itu kan untuk membantu kita, tetapi seringnya kita diperalat. Akhirnya apa? Buka sosmed 5 jam itu cuma nonton statusnya orang gitu ya, nonton gosip dan lain sebagainya, update gosip, tetapi nggak produktif gitu ya. Tapi tadi ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita di materi sebelumnya itu ya, di materi kemarin yang dari Mas Firman di Wonogiri kemarin itu juga itu kan membahas bagaimana kita mengetahui tujuan hidup. Nah nanti kita bisa tadi memanfaatkan media itu untuk kebaikan kita dan insya Allah keberkahan kita gitu. Jadi sederhananya itu. Tetapi kalau memang mau memperbaiki rasa malu agar tidak malu secara langsung gitu ya, nggak memakai strategi kita pakai media yang nggak ketemu dulu, bisa kita mencoba ini istilahnya menawarkan ke orang terdekat kita yang kira-kira itu tidak akan mengomentari apa yang kita lakukan. Misal ke keluarga dekat dulu, kita nawarkan kalau punya adik atau kakak, coba ditawarkan ke situ. Pelan-pelan nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Mungkin itu saja dari saya gitu Mas. Itu tadi kalau mungkin barang ya Mas ya. Ya. Kalau jasa. Ya kalau jasa pun sekarang juga kita nggak harus ketemu orangnya kok gitu ya. Teman-teman punya jasa apa gitu ya. Jasa itu sekarang udah variatif ya. Jadi kalau dulu kan jasa itu kita biasanya cukur rambut gitu ya. Tapi kalau jasanya cukur rambut malu ya susah juga gitu ya. Ini harus dispesifikan ya. Nanti kalau ada yang tanya kalau bisa disebutkan Mas saya mau pengen jualan ini. Ini saya harus memposisikannya seperti apa itu nanti saya jawabnya juga lebih mudah gitu insya Allah. Nah jadi kalau jasa sekarang juga lebih mudah. Misal teman-teman itu bisa jasa desain atau jasa gambar gitu ya. Jadi sering ya kita itu meremehkan gambar gitu ya. Alah mau gambar gitu. Ternyata itu suatu hal yang luar biasa dan bernilai gitu ya. Bahkan di luar negeri itu jasa gambar itu mahal sekali. Dan kita bisa menawarkan jasa kita di platform-platform yang ada. Ini enggak iklan ya, enggak iklan. Jadi nanti silahkan teman-teman coba aja dibuka Google, platform jasa itu banyak. Ada 1000 Lancer, ada 99 Design, ada juga Fiverr, ada juga Teespring, ada juga Redbubble, banyak sekali. Jadi kita bisa menawarkan jasa kita di situ. Dan jasa itu tadi enggak hanya jasa gambar. Jasa nulis itu laku sekali, gede. Pendapatannya bisa gede kalau teman-teman jasa nulis artikel gitu ya, kemudian jasa ghostwriter, kemudian juga jasa bikin kalimat penawaran landing page, kemudian juga teman-teman juga bisa menawarkan jasa voice over bagi yang senang nyanyi itu ya, atau yang suaranya bagus tapi malu, ada namanya jasa voice over. Voice over itu ini gampangnya kan ada kayak berita-berita itu ada suaranya itu toh, Pengisi itu suara namanya iklan. ya pengisi suara itu voice over. Teman-teman bisa menawarkan jasa itu dan sekarang itu peminatnya banyak sekali. Jadi jasa sekarang juga sudah variatif, nggak harus ketemu orang langsung, kita bisa bikin istilahnya itu portofolio secara online. Banyak kok sekarang bioling-bioling yang gratis yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan portofolio jasa kita. Jadi nanti kalau ada orang yang tanya, buka aja, misal kayak web saya larisbro.com gitu ya. Itu kalau saya memang bikin yang berbayar. Kalau yang gratis juga banyak kok. Atau bikin blog atau apa nanti portofolionya nanti bisa kita tawarkan ke orang tanpa harus kita ngomong langsung. Dan orang itu ketika lihat hasil karya itu lebih yakin daripada sekedar kita jelaskan. Oh Pak, saya sudah saya sudah berpengalaman ini menangani 10 perusahaan. Ya. Itu kalau cuma dengar itu ya mungkin nggak yakin gitu ya. Tetapi kita tunjukkan foto kita saat tadi memperbaiki
sistem di perusahaan A gitu ya, kemudian memperbaiki sistem di perusahaan B, itu orang malah lebih cepat percaya gitu. Jadi untuk barang dan jasa sekarang pun kita bisa menawarkan, nggak harus ketemu langsung dengan klien. Baru nanti kalau memang klien minta briefing yang lebih detail dan harus ketemu biar enggak miskom, ya baru kita datang gitu. Gitu Mas. Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang masuk luar biasa banyaknya ini Mas. Kalau dilanjut bisa sampai besok pagi. Ini satu pertanyaan terakhir untuk penutup kita semuanya, Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wilda dari Sukoharjo. Mohon izin bertanya, terkait prinsip bisnis, bagaimana tindakan kita agar dalam menjalankan bisnis bernilai penuh keberkahan, bukan hanya sekedar berbisnis mendapatkan uang untuk urusan duniawi. Ini monggo Mas. Oke, baik. Sebenarnya tadi ada 2 poin yang belum saya jelaskan di cerita sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, tadi kan saya jelaskan ketika perang, itu kan saudara sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga ikut. Nah, selama perang itu bisnisnya gimana? Gitu ya. Pasti ada pertanyaan gitu. Selama perang itu bisnisnya gimana? Ternyata bisnisnya itu tetap berjalan. Gitu. Karena sudah dibentuk sistem. Dibentuk sistem sehingga bisnisnya tetap berjalan meskipun Abdurrahman bin Auf ikut perang. Yang pertama. Yang kedua mengenai super team. Gitu ya, super team. Ini tambahan aja sedikit super team. Jadi Abdurrahman bin Auf itu tadi ketika ditinggal dan sudah punya sistem, punya juga tim yang menjalankan bisnisnya. Nah yang ketiga itu adalah manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangannya juga diperhatikan. Jadi jangan mengira kalau dulu itu meskipun belum ada mata kuliah manajemen ya, dulu itu manajemen itu malah jauh lebih keren mungkin ya, karena nggak ada teori-teori yang menurut kita mungkin kebanyakan teori tapi langsung praktek gitu ya. Dan yang mau saya sampaikan adalah bagaimana tadi pertanyaannya agar bisnis kita tetap bernilai ibadah dan juga tidak salah arah tadi. Di awal kan saya sudah menyampaikan bahwasanya ketika berbisnis niatkan untuk Allah. Nah, ketika kita meniatkan untuk Allah dan kita siapkan tadi dengan sebaik-baiknya, kita siapkan dengan semaksimalnya mastata'tum, sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah, apapun kondisi kita ketika melakukan sesuatu itu kita harus mastata'tum. Kita harus maksimalnya, semaksimal kita gitu ya. Semaksimalnya itu bukan berarti harus besar gitu ya. Bukan berarti harus besar, harus wah tadi ketika saya membahas sistem nggak harus sebuah perusahaan gede sistem A, B, C, D itu enggak. Sistem itu pun bisa sederhana. Mastata'tum itu bukan berarti harus besar. Ketika burung puyuh itu bertelur itu ukurannya telurnya ya segitu. Tetapi itu sudah mastata'tumnya burung puyuh. Tetapi kalau ayam bertelur kok telurnya seperti burung puyuh berarti itu belum mastata'tum, gitu ya, belum maksimal. Nah, kalau kita tadi berbisnis agar tetap bernilai ibadah tadi, yang pertama mulai dari niat kita luruskan, kemudian strategi kita siapkan, akhirnya nanti kalau kita mau belajar gitu ya, kita mau belajar sedikit-sedikit, kita itu bisa membuat sistem yang mana ketika kita berbisnis itu tadi, kita tidak akhirnya meninggalkan kewajiban fisabilillah karena berat di bisnis. Nanti suatu ketika itu nanti kita akan ada sebuah dilema ya ketika kita menjalankan bisnis. Kayak tadi contoh sederhana. Ini saya ada orderan gitu ya. Di sisi lain saya harus berangkat ngaji gitu ya. Nah ini pasti, wah ini yang kalau saya tolak besok nggak balik lagi. Ini saya kalau nggak ngaji, saya nggak dapat bekal akhirat. Itu kan dilema. Tetapi kalau kita sudah membuat sistem tadi ya, kita membuat sistem, kita siapkan sebuah sistem nanti bisnisnya tetap berjalan, tetapi kita bisa tetap fisabilillah. Bebas nanti kalau kita bikin sistem, kemudian karyawan kita kerja, ya mereka nggak bisa fisabilillah, bisa juga kok. Nanti bisa dibikin sistem lagi. Alasannya apa? Nah kajiannya di sini. Sekarang alhamdulillah majelis kita itu sudah banyak cabangnya ya. Dan kajiannya itu hampir tiap hari ada. Tinggal disesuaikan aja. Oh, tim kita yang ABC ini nanti kamu ngajinya yang hari Senin. Di EF kamu ngajinya hari Selasa, saya ngajinya yang hari Kamis gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah kalau kita mau belajar membuat sistem itu nggak harus rumit, sederhana. Dan juga sekarang banyak alat yang bisa kita gunakan untuk membuat sistem. Apalagi sekarang sistem gratis itu banyak. Misal ya, kita jualan online, marketplace itu kan 24 jam nyala.
kita tidur aja dapat orderan gitu ya. Masa kita tinggal untuk ngaji takut nggak dapat orderan daripada tadi ditinggal tidur gitu loh. Jadi kan sistem itu seperti itu. Kita manfaatkan aja sistem-sistem yang ada ini. Bagaimana kita menggunakan sistem, kemudian menggunakan strategi sederhana yang nantinya itu bisa meningkatkan kualitas kita dalam beribadah. Akhirnya tidak ada lagi alasan, oh saya tak izin ngaji WA ketua kelompok WA ketua cabangnya. Ustaz niki ada kebutuhan ekonomi yang harus saya penuhi. Kalau enggak saya rasakan nanti anak istri saya enggak makan. Nah, itu kan nanti juga apa ya? Kita lupa lagi bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah gitu. Jadi kalau tadi agar tetap di jalan yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, selain niat, kita juga siapkan dan mau belajar. Kita mau belajar, kita mau praktek, cari ahli-ahli ilmu di kita insya Allah banyak. Warga kita yang bisnisnya sukses dan ngajinya bagus, visabilillahnya bagus juga banyak. Kita dekati mereka, mohon sharingnya. Ya meskipun tidak semuanya bisa menjadi pembicara, insya Allah kalau didatangi, diajak sharing, insya Allah mau. Apalagi kita saudara sesama muslim, mukmin lebih-lebih lagi saudara sesama ngaji. Gitu. Nah, dari saya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas. Ini karena sudah di penghujung acara, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kita semuanya. Pesan singkat saja, Mas. Oke, pesan singkat, oke. Sekali lagi yang pertama, kita malam hari ini adalah belajar bersama. Nanti kalau selama saya menyampaikan kurang lebih ya 60 sampai 80 menit tadi ada yang salah, mohon segera diluruskan. Enggak harus ke sini, bisa langsung WA saya atau hubungi teman-teman panitia. Nanti kalau ada yang salah silahkan langsung diluruskan. Prinsipnya kita belajar bersama, tidak ada yang lebih baik. Yang kedua, kenapa tadi saya menyampaikan atau mengambil tema ini, bahwasanya sekarang ini banyak pemuda kita yang kurang mengenal sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, yang mana ilmunya, semangatnya, visabilillahnya, mastatotumnya itu bisa kita tiru, kita justru nggak kenal. Kita kenalnya dengan selebgram, kita kenalnya dengan artis-artis, atau kita kenalnya dengan orang-orang yang mungkin menurut kita berpengaruh, yang gebiar dunianya luar biasa, yang mobilnya 10, mobilnya 20, rumahnya di mana-mana gitu. Seringnya kita senang kalau kita kenal dia, kemudian kita mengikuti jejaknya gitu ya. Kita senang, tetapi kita malah belum kenal dengan sahabat Rasulullah yang mana ketika dihitung kekayaannya enggak kalah dengan orang-orang kaya sekarang gitu ya. Enggak kalah. Jauh, bisa jadi jauh lebih kaya daripada orang-orang kaya sekarang. Nah, bahkan ketika kita mau mempelajari apa yang sahabat-sahabat itu lakukan semasa hidupnya, banyak ibrah yang bisa kita peroleh, yang bisa meningkatkan keimanan kita, keilmuan kita, dan juga ketika kita praktekkan, insya Allah juga masih relevan, masih bagus juga, dan masih bisa bermanfaat bagi kita. Begitu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan pada kita semuanya. Baik teman-teman yang menyaksikan dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah ilmu yang luar biasa, tidak ngantuk tentunya ya. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi untuk pengumuman Korwil Timur kumpul sebentar barang 5 menit dengan Mas Hasan nggih. Karena Korwil Timur ada yang ini monggo dengan Mas Hasan di pojok timur. Dimohon untuk pengumuman tambahan. Korwil Timur monggo pojok di belakang sama Mas Hasan.